Saatnya kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kamas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kamas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kamas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Mbak Yu sahabat Gemilang yang berbahagia. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Sinau Bareng. Kegiatan belajar bersama melalui 6.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Insya Allah Dewi dari SD Negeri Menayu 1 Kecamatan Muntilan akan menemani anak-anak belajar bersama via radio. Kali ini Bu Ria ditemani oleh saya Bu Rahma Lisyawati dari SD Negeri Madyo Condro, Kecamatan Secang. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi Bu Ria. Selamat pagi juga Bu Lis. Sebelum Sinau Bareng kita mulai, kami mengucapkan terima kasih kepada Disdikbud Kabupaten Magelang dan Radio Gemilang FM serta seluruh pihak yang membantu terselenggaranya program ini yang menjadikan acara Sinau Bareng ini menjadi salah satu sarana belajar di masa pandemi COVID-19. Betul Bu Ria, apalagi dari data BPBD Kabupaten Magelang menunjukkan wilayah Kabupaten Magelang mayoritas masih berada di zona oranye. Yang berarti kita masih harus menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan protokoler kesehatan minimal 3M. Apa saja itu anak-anak? Apakah masih ingat dan menerapkannya? Insya Allah anak-anak hebat Kabupaten Magelang selalu menerapkannya Bu. Memakai masker terutama saat bepergian atau bertemu dengan orang lain. Selanjutnya pasti juga selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Dan M yang ketiga, menjaga jarak 1-2 meter saat bertemu dengan orang lain sehingga penyebaran COVID-19 bisa terputus dan semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Mari Bu Ria, kita ajak anak-anak berdoa untuk memulai sinau bareng kita hari ini. Jangan lupa juga persiapkan alat tulisnya ya anak-anak, terutama buku tema 4-nya. Siap Bu Lis. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Di tempat duduk anak-anak masing-masing dengan sikap paling sempurna untuk berdoa, mari anak-anak kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya, hari ini kita masih akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 4-6, tentang kewajiban dan hakku terhadap lingkungan. Kewajiban pentingnya tolong-menolong atau saling membantu dalam kehidupan bertetangga dan bagaimana cara kita memilih sayuran yang baik. Yang terakhir, anak-anak akan belajar tentang cara menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Anak-anak pasti semangat mengikuti sinau bareng hari ini ya Bu Lis? Iya Bu Ria, untuk materi pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang kewajiban dan hakku terhadap lingkungan. Bu Lis mau tanya, anak-anak lebih senang tinggal di lingkungan yang bersih
atau kotor? Saya yakin anak-anak lebih senang tinggal di lingkungan yang bersih, Bu Lis. Karena dengan kita tinggal di lingkungan yang bersih, tubuh kita juga akan lebih sehat. Dengan tubuh yang sehat, kita juga akan lebih semangat dalam beraktivitas. Benar, Bu Ria. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang bersih, kita harus menjaga kebersihan. Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan dari sampah. Sekarang, apa yang akan anak-anak lakukan jika melihat tetangga anak-anak membuang sampah sembarangan? Karena anak-anak menginginkan lingkungannya tetap bersih, pasti anak-anak akan mengingatkan tetangganya tersebut dengan bahasa yang sopan untuk membuang sampah di tempat sampah, Bu Lis. Seperti contohnya kemarin, Edo melihat tetangganya yang usianya itu sebaya dengan dia ingin mencoret-coret tembok. Edo segera menghampirinya dan dengan sopan dia mengingatkan tetangganya tersebut untuk tidak mencoret-coret tembok, dan dia memberikan saran untuk menyalurkan hobi menggambar tetangganya tersebut dengan menggambar di buku gambar. Super sekali anak-anak Indonesia. Begitulah anak-anak sikap yang harus kita tunjukkan saat kita melihat kejadian-kejadian yang kurang tepat. Kita harus mengingatkan bahwa hal tersebut tidak benar dan kita berikan saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang sopan. Sehingga hubungan silaturahmi kita dengan orang yang kita ingatkan akan tetap terjalin dengan baik. Betul sekali, Bu Lis. Nah, anak-anak, itu tadi 2 contoh permasalahan kebersihan yang terjadi di lingkungan kita. Coba nanti anak-anak mencari 2 permasalahan kebersihan di lingkungan anak-anak dan cari juga penyelesaiannya ya. Ditulis yang rapi dan kirimkan hasilnya kepada Bapak Ibu guru anak-anak. Oke, Bu Ria. Dari 2 contoh masalah kebersihan di lingkungan kita tadi, supaya hak kita mendapatkan lingkungan yang bersih terpenuhi, kita juga berkewajiban menjaga agar lingkungan tetap bersih. Nah, Bu Lis jadi ingin bertanya kepada anak-anak, bagian mana saja di lingkungan kita yang harus selalu bersih? Jelas semua bagian harus selalu bersih, Bu Lis. Contohnya bagian halaman rumah kita. Saat kita ingin mendapatkan hak berupa halaman rumah kita bersih, kita berkewajiban untuk membersihkan halaman rumah kita. Salah satu caranya dengan menyapunya setiap hari. Kemudian menyediakan tempat sampah di halaman. Sehingga saat kita akan membuang sampah, kita bisa langsung membuangnya di tempat sampah. Dengan begitu, halaman kita akan tetap bersih. Itu tadi 1 contoh bagian rumah yang harus selalu bersih. Anak-anak silahkan lengkapi tabel hak dan kewajiban lingkungan rumah bersih di buku paket halaman 120 ya. Bekerja samalah dengan orang tua atau saudara anak-anak semua untuk mengerjakannya. Kumpulkan juga hasil pekerjaan kalian kepada Bapak Ibu guru ya. Jika kita tidak punya halaman rumah, bagian lain di rumah kita yang harus selalu bersih adalah teras rumah. Karena teras rumah merupakan wajah dari rumah kita yang mencerminkan isi di dalamnya. Jika teras rumah kita bersih, kemungkinan besar bagian rumah yang lain pun bersih. Tetapi tidak jarang teras rumah kita malah kotor oleh kotoran ayam. Hal itu terjadi karena ayam sebagai hewan peliharaan kurang dijaga dengan baik. Sebaiknya jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya agar tidak mengganggu atau mengotori lingkungan. Benar sekali, Bu Ria, ada beberapa hal yang harus dilakukan saat kita memiliki hewan peliharaan agar lingkungan tetap bersih. Yang pertama, menyediakan kandang untuk tempat tinggal hewan peliharaan kita. Yang kedua, sediakan juga tempat bermain untuk peliharaan kita. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan rumah. Selanjutnya, yang ketiga, bersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara rutin. Yang keempat, jangan lupa beri makanan dan minuman yang cukup dengan teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dan dirawat dengan baik membuat lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Anak-anak tentu juga mempunyai hewan peliharaan di rumah ya.
Contohnya ada ayam, kucing, ikan, burung, atau anjing. Nah, coba sekarang anak-anak tuliskan kewajiban kalian jika memiliki salah satu hewan peliharaan tersebut. Tetapi anak-anak, kalau di rumah ada hewan nyamuk, itu bukan termasuk hewan peliharaan ya anak-anak. Nyamuk justru termasuk salah satu hama, karena nyamuk sering menyebarkan beberapa penyakit. Salah satunya penyakit demam berdarah dengau atau sering disebut dengan DBD yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina yang telah membawa virus dengue tersebut. Setelah nyamuk tersebut menggigit manusia, virusnya akan masuk ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh dan mulai menyebabkan infeksi pada sel-sel tubuh yang sehat. Ciri-ciri orang yang terserang penyakit demam berdarah antara lain: 1. Orang tersebut mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. 2. Muka kemerahan atau adanya bintik-bintik merah di kulitnya. 3. Nyeri di seluruh tubuh. 4. Sakit kepala atau kepala terasa berat. 5. Perut merasa mual dan ingin muntah. 6. Infeksi tenggorokan. Dan yang ke-7, sakit di sekitar bola mata. Jadi demam berdarah merupakan penyakit yang berbahaya dan mudah menular. Sehingga orang yang terserang demam berdarah harus segera mendapat pertolongan tenaga kesehatan di rumah sakit. Tepat anak-anak, setelah orang yang terserang demam berdarah kita bawa ke rumah sakit, kita berkewajiban segera membersihkan lingkungan sekitarnya supaya tidak menular kepada orang lain. Terutama kita harus memberantas sarang nyamuknya. Lingkungan yang sudah bersih pun juga harus selalu kita jaga kebersihannya agar tidak terdapat sarang-sarang nyamuk. Langkah pencegahan DBD ada 3M yang sudah kita kenal, tapi sekarang sudah berkembang jadi 3M+. Nah, itu dirasa lebih efektif untuk mencegah DBD. Apa saja itu? M yang pertama, menguras tempat penampungan air. Jadi anak-anak yang menggunakan bak mandi atau ember untuk tampungan air paling tidak seminggu sekali harus dikuras ya. Pastikan juga untuk membersihkan dinding bak atau embernya dengan cara menyikatnya karena kadang-kadang telurnya menempel di situ. Sinau bareng di Radio Gemilang. Boleh sampaikan M yang kedua. M yang kedua adalah menutup rapat tampungan air. Dengan menutup rapat tampungan air, nyamuk tidak bisa masuk dan berkembang biak di dalamnya dan disarankan untuk menaburi air dengan pupuk larvasida. Selanjutnya, M yang ketiga yaitu mengubur barang bekas. Barang bekas yang menumpuk dan lama tidak digunakan juga bisa menjadi sarang nyamuk. Untuk itu, anak-anak bisa menguburnya atau mendaur ulangnya supaya lebih bermanfaat. Selain 3M tadi, kita bisa menambah usaha pencegahan DBD dengan menggunakan obat anti nyamuk. Obat anti nyamuk salah satu cara untuk mencegah gigitan nyamuk di saat nyamuk sudah terlanjur menetas. Selanjutnya, mengenakan pakaian tertutup saat kita keluar rumah. Cara ini juga merupakan salah satu cara mencegah tubuh agar tidak digigit oleh nyamuk. Selain itu, Bu Ria harus menggunakan kelambu. Saat tidur kita sering tidak sadar jika tubuh kita digigit nyamuk. Untuk itu kita bisa menggunakan kelambu saat kita tidur anak-anak. Ya, tepat sekali Bu. Selanjutnya, jangan lupa anak-anak jika anak-anak suka bercocok tanam, boleh meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah. Apa itu Bu Ria? Contoh tanamannya ada serai wangi, lemon balm, kemudian lavender, catnip, dan geranium. Letakkan beberapa pot kecil tanaman pengusir nyamuk di tempat-tempat strategis. Contohnya di sudut ruangan, di dekat jendela, atau boleh di dekat pintu. Dan yang perlu diingat anak-anak, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Ini sering dilakukan ya Bu Ria ya. Iya, sering sekali ini. Padahal menggantung pakaian merupakan salah satu tempat tinggal favorit nyamuk. Ada baiknya
Kalian semua menghindari menggantung pakaian, terutama yang terletak di belakang pintu yang gelap dan lembab. Seperti itu ya Bu. Iya sih, sepertinya anak-anak kalau pulang sekolah itu Iya, lepas seragam. Iya, lepas seragam langsung digantung saja di belakang Padahal pintu. kotor. Padahal kotor. Nah, terima kasih Bu Lis. Lanjut anak-anak, dengan kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan, kita akan mendapatkan hak berupa lingkungan yang bersih, sehingga kita akan hidup lebih nyaman dan sehat. Selain berkewajiban menjaga lingkungan supaya tetap bersih, kita juga berkewajiban saling membantu, Bu Ria. Membantu ya, Tidak hanya membantu saudara kandung, tetapi juga membantu tetangga kita yang ibaratnya sudah seperti saudara terdekat kita. Contohnya, saat tetangga kita sakit, kita berkewajiban membantu mengantar mereka berobat, menjaga saudara yang berada di rumah saat ditinggal berobat, dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membantu atau menolong tetangga kita. Betul sekali Bu Lis, dengan saling tolong menolong, hidup bertetangga akan menjadi sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Kita juga bisa saling bertukar informasi penting atau hanya sekedar bercanda, melepas senda gurau, melepas penat saat bertemu dengan tetangga sambil berbelanja di tukang sayur keliling contohnya. Nah, tukang sayur keliling harus menjaga kebersihan, menyediakan dagangan yang sehat, sehingga pelanggannya juga bisa menyajikan masakan yang sehat dan bergizi untuk keluarga. Apakah anak-anak sudah tahu cara memilih sayuran yang baik? Mari kita bahas bersama. Memilih sayuran yang baik banyak sekali caranya anak-anak. Antara lain, yang pertama akan Guru sampaikan, pastikan sayuran masih segar atau tidak layu. Dengan anak-anak memilih sayuran yang segar, dapat dipastikan sayuran tersebut dalam kondisi baik. Oke, itu tadi yang pertama ya Bu Lis. Iya, yang kedua, yang kedua, pilih sayuran yang masih memiliki warna cerah atau warna aslinya. Sayuran yang masih cerah menunjukkan sayuran tersebut kaya akan kandungan nutrisi dan vitamin. Berikutnya yang ketiga, pilih sayuran dengan tekstur baik atau tidak lembek dan tidak berbau. Sayuran dengan kondisi baik, tidak robek, tidak lembek, tidak berair, tidak berjamur, dan tidak berbau, tandanya sayuran itu layak untuk dikonsumsi. Oke, lanjut yang keempat Bu Lis. Sayuran harus bebas pestisida. Cara untuk membedakan sayuran yang mengandung pestisida atau tidak bisa dilakukan dengan cara melihat apakah ada bagian dari sayuran itu yang berlubang atau bolong. Jika ada, itu menandakan ada hewan yang telah memakannya. Berarti dengan kata lain, sayuran itu tidak mengandung pestisida karena hewan saja mau memakannya. Iya, betul. Itu tadi 4 cara yang bisa kita lakukan untuk memilih sayuran yang baik. Silakan anak-anak cari 5 cara lain lagi yang bisa dilakukan. Jadi 5 cara yang lain selain yang Guru sebutkan untuk memilih sayuran yang baik. Hasilnya bisa kalian tuliskan di buku tema halaman 123 atau di buku tulis kalian masing-masing ya, dan sampaikan kepada bu guru kalian. Iya, cara memilih sayuran yang baik tidak hanya bisa diterapkan saat berbelanja di tukang sayur keliling, tetapi juga bisa anak terapkan saat anak-anak berbelanja di pasar. Saat berbelanja di pasar, kita bisa berbelanja berbagai macam jenis kebutuhan. Salah satunya buah-buahan. Apa buah yang paling anak-anak sukai? Coba tolong dijawab. Mungkin Bulis bisa membantu. Bisa. Jeruk pasti. Yakin bahwa jeruk menjadi salah satu. Jeruk ya Bu Ria. Jeruk saya yakin menjadi salah satu buah kesukaan anak-anak Bu Ria. Jadi jika anak-anak ikut ibu berbelanja ke pasar, salah satu kebutuhan yang dibeli adalah jeruk. Nah, ibu membeli jeruk sebanyak 2 kg. Dan ternyata setiap kilogram terdapat 12 jeruk. Berapa butirkah jumlah jeruk yang dibeli ibu? Anak-anak tentu masih ingat ya cara mengerjakannya, yaitu dengan mengalihkan 2 kg kali 12
butir jeruk. Sehingga hasilnya adalah 24 butir jeruk. Oke, sekarang mari kita coba belajar mencari sebuah perkalian yang sudah kita ketahui hasilnya. Kalau tadi kan kita mencari hasilnya ya Bu Lis. Iya. Nah, kalau sekarang mari kita mencoba untuk berhitung dengan cara mencari perkalian tetapi yang diketahui adalah hasilnya. Contohnya, kalau tadi Bu Lis beli 2 kg jeruk, 1 kilo isi 12. 12. Oke, coba sekarang mari kita ubah sedikit ya Bu. Oke. Jeruknya sebanyak 100 butir. Nah, 100 butir itu dibeli dari 5 kg jeruk. Untuk mengetahui berapa butir jeruk dalam setiap kilonya, anak-anak bisa menggunakan operasi hitung pembagian yang merupakan lawan dari operasi hitung perkalian tersebut. Bagaimana cara menghitungnya, Bu Ria? 100 butir dibagi 5 kilo, hasilnya 20 butir. Bagaimana itu kok bisa ketemu seperti itu? Nah, anak-anak pertama kali harus ada 100 kilogram. 100 butir dari 5 kilogram. Berarti 100 dibagi 5 kilogram. Hasilnya jadi 1 kilo isinya 20 butir. Begitu. Nah, diulang lagi nggih. Tadi contohnya ya, dari 100 itu bisa dihasilkan dari perkalian 5 kali 20. Begitu Bu Lis. Ya, jadi operasi hitung pembagian itu merupakan lawan dari operasi hitung perkalian. Iya. Ingat kembali perkalian dan pembagian yang sudah kalian dapatkan di bangku kelas 2. Nah, jika hanya diketahui hasilnya, anak-anak terlebih dahulu cari bilangan yang pertama yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Selanjutnya, cari bilangan kedua dengan cara membagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Contohnya seperti apa, Bu Lis? Hasil perkalian dua bilangan adalah 200. Jadi ada dua bilangan dikalikan, ternyata hasilnya 200. Bilangan pertama yang bisa membagi habis 200 contohnya bilangan 10. Kemudian bilangan yang diketahui 200 dibagi bilangan pertama 10, hasilnya merupakan bilangan kedua yaitu 20. Sehingga 200 bisa dihasilkan dari perkalian 10 kali 20. Itu tadi 10 merupakan contoh bilangan yang bisa membagi habis 200 ya Bu Lis. Iya. Sehingga 200 bisa dihasilkan dari perkalian 10 kali 20. Begitu kan? Iya. Tapi boleh kan seandainya 200 itu dibagi dengan 20. 20 kan juga bisa membagi habis 200. Iya, boleh. Boleh, berarti 200 juga bisa dihasilkan dari perkalian 20 kali 10. Begitu ya, iya. Blis? Jadi kita terapkan lagi sifat pertukaran pada perkalian. Iya. 10 kali 20 sama dengan 20 kali 10. Iya, tepat. Anak-anak bisa berlatih berhitung dengan mengerjakan soal latihan di buku tema halaman 128 dan 135. Diulangi Bu Ria biar Oke. jelas. Ya, tadi ya anak-anak dari penjelasan Bu Lis dan Bu Ria tadi tentang berhitung tetapi hasilnya yang sudah diketahui. Nah, anak-anak cari dulu bilangan pertama yang bisa membagi habis hasilnya. Kemudian hasilnya dibagi dengan bilangan pertama. Sehingga nanti akan diketahui bilangan pertama dan kedua sebagai perkaliannya. Nah, anak-anak tentu ingin berlatih berhitung. Berlatihlah berhitung di buku tema halaman 128, 128 dan 135. Sudah Bu Uria ulang ya. Anak-anak pasti ingat. Nanti hasilnya dikirimkan kepada Bapak Ibu guru masing-masing ya. Tugas anak-anak bisa anak-anak kerjakan dengan meminta bantuan orang tua atau saudara kalian. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa kalian tanyakan kembali pada guru kalian melalui grup WA, sehingga anak-anak bisa menyelesaikan perhitungan tersebut. Nah, anak-anak
Hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kewajiban kita tolong-menolong atau saling membantu dalam kehidupan bertetangga. Kemudian mencari cara untuk memilih sayuran yang baik. Dan yang terakhir, belajar berhitung dengan cara menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya sudah diketahui. Banyak sekali ya yang kita pelajari hari ini. Walaupun banyak, tapi anak-anak tetap semangat ya. Iya, saatnya Bu Ria dan Bu Lis pamit dulu. Jangan lupa anak-anak selalu menerapkan protokoler kesehatan. Dan jangan khawatir juga anak-anak, besok kita akan bertemu kembali di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf atas kesalahan dalam kata-kata kami. Terima kasih juga untuk kebersamaan Kang Mas Mbak Yu sahabat Gemilang yang selalu setia di 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang.